Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everyone ke sesi kedua dari acara Surviving and Thriving in the Digital Era, Road to Native Youthpreneur Festival, Empower the Entrepreneur in You. Wah, Alhamdulillah masih ada muka-muka yang sama. Benar, masih ada muka-muka ya. Benar. Walaupun tadi kayaknya ada beberapa yang udah tersesat kali ya Bang ya. Oke, nyasar ya jadi belum balik lagi ke sini ya. Mungkin gitu. Oke, semoga masih semangat dan tentunya masih antusias. Betul. Karena tadi sesi 1 udah sangat menarik sekali. Sudah sangat menarik Betul, sekali. dan dari Kak Roy juga tadi sudah menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah talk show yang sepatutnya bisa dijadikan media platform untuk kita belajar dan tentunya setelah kita keluar dari sini punya impactnya langsung nih Non Gali. Punya impactnya langsung Bang, karena memang penggerak roda ekonomi di suatu negara itu kan memang dari UMKM-nya ya Bang ya paling utama. Apalagi dari pemuda. Benar, entrepreneur muda seperti kita-kita ini, kakak-kakak yang ada di sini ya kan Bang. Nah tadi kita di sesi 1 sudah membahas tentang how to make conventional business unconventional. Betul sekali. Nah, di tema yang satu tadi yang tentang how to make conventional business unconventional sudah membahas tentang betapa pentingnya kita untuk mengetahui sebenarnya konten seperti apa sih yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita get across gitu ya ke masyarakat. Goalsnya itu apa? Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau bikin konten yang ngasal-ngasalan atau hanya membuat sesuatu yang pengen viral sejenak aja, itu nggak akan sustain gitu. Betul sekali. Jadi tadi kita udah membicarakan panjang lebar tentang bagaimana caranya untuk kita mendapatkan sesuatu yang berimpact sustainable atau berkepanjangan gitu. Luar biasa, kayaknya nyimak dari belakang pun oke banget ya banget Bang. Mungkin ini keluar dari sini kita bisa jadi entrepreneur sendiri nih. Langsung coba jadi entrepreneur. Oke nih Non, amin. tadi kan kita udah mendengarkan sesi 1 yang topiknya pasti keren banget. Betul. Dan di kedua ini kita ada topiknya apa tuh Non? Nah di topik kedua ini kita akan membahas tentang the urgency and contribution of digital economy for national economic recovery and growth. Jadi ini sangat penting sekali karena topik ini juga membahas tentang kita pasca pandemi ya Bang ya. Pasti kan ada penurunan ekonomi yang mungkin sangat terasa bagi kita ya, khususnya pebisnis muda merasakan aduh bagaimana nih caranya agar kita bisa sustain ke depannya. Terus hal-hal terobosan baru seperti apa yang bisa kita bawakan ke bisnis kita berikutnya. Betul nah, sekali. Mungkin kakak-kakak di sini akan mendapatkan jawaban tersebut dari topik yang akan kita bawakan setelah ini. Dan juga akan langsung disampaikan oleh moderator dan speakers kita yang tentunya juga keren. Mungkin kita bisa langsung kenalan. Untuk moderator kita ada Kak Chandra Kinobi. Halo, boleh Kak Chandra. tepuk tangan untuk Kak Chandra. Oke, baik kita langsung invite untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Silakan langsung dapat menempati tempat duduknya. Nah berikutnya langsung speakersnya ada siapa nih? Ada speakers yang tidak kalah menarik nih Bang dari sesi 1 tadi. Kita sudah kedatangan dengan Bapak Bima Laga selaku Ketua Umum dari IDEA. Selamat datang Pak Bima. Selamat datang dan selamat siang. Nah lalu berikutnya ada Ibu cantik nih di tengah-tengah kita Bang Rafis. Ada siapa tuh Non? Nah ini adalah Ibu Nuning Purwaningrum Hawat dari merupakan Sales Director Wesley. Selamat datang Selamat Ibu datang Nuning. Ibu Nuning. Luar biasa luar sekali. Biasa. Iya, walaupun mungkin sekarang agak kalah crowd ya sama yang sesi 1 tadi. Tapi tentunya tidak mengurangi semangat kita semua di sini. Betul sekali. Nah, coba kita dengarkan tepuk tangan dari kakak-kakak sekalian. Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Masih luar biasa. Masih semangat ya Bang Rafis ya. Berarti kalau masih semangat, kita menyimaknya pun akan lebih semangat karena kami akan kembali memberikan kesempatan bagi para peserta di sini yang ingin langsung kepo atau penasaran, ingin menanyakan lebih lanjut, bisa langsung tanyakan kepada speaker yang ada di sini dan tentunya nanti dari NY Fest 2022 akan memberikan hadiah yang menarik untuk kalian semua. Betul sekali, jadi tidak kalah seperti sesi 1 tadi ya Bang ya. Nah sekali lagi kita di sesi kedua ini akan membahas tentang the urgency and contribution of digital economy for national economic recovery and growth. Oke, tanpa berlama-lama kembali, kami dari MC akan memberikan ke Kak Chandra Kusuma. Silakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam hormat, salam sehat kepada dua pembicara kita, ada Bapak Bima dan Ibu Nuning. Dan pada kesempatan kali ini para pemirsa dan hadirin sekalian akan sangat menarik
di mana dalam acara ini kita akan membedah suatu tema dan topik yang sangat relevan dengan cita-cita pemerintah Presiden kita Pak Joko Widodo terkait pemulihan ekonomi nasional yang dalam hal ini tentu ada kaitannya dan ada kontribusi yang signifikan dari industri ekonomi digital ya. Dan dalam hal ini kita sudah kehadiran dua pembicara yang tentunya saya mohon izin lepas masker ya, jadi supaya bisa lebih nyaman berbicaranya. Dan dua sosok di samping saya ini adalah sosok yang tidak asing lagi di dunia ekonomi digital. Ya, mungkin saya sedikit perkenalkan, di sini ada Pak Bima Laga selaku Ketua Umum dari IDEA, Indonesian E-Commerce Association, sebagai asosiasi yang menaungi bidang usaha e-commerce Indonesia berikut usaha dan jasa pendukung terkait daripada e-commerce tersebut. Dan Bapak Bima ini sudah sangat sering terlibat dalam diskusi dengan pemerintah dalam konteks public policy, perumusan kebijakan ya, dengan DPR RI juga yang kaitannya itu tentu dengan e-commerce ya. Masukan-masukan beliau bisa mengartikulasikan opini daripada setiap anggota asosiasi e-commerce sudah terbukti konsisten dan memberi dampak bagi pengembangan usaha khususnya dalam artian kebijakan publik. Dan selanjutnya juga ada Ibu Nuning selaku Sales Director dari Wagely. Nah, Wagely ini apa? Wagely ini perusahaan yang bergerak di bidang financial technology ya, yang sangat luar biasa masif pertumbuhannya di Indonesia dan di Bangladesh, khususnya dalam membantu nasib para buruh-buruh di Indonesia yang seringkali kekurangan biaya ya. Kalau bisa dibilang mereka ini memberikan solusi berupa kalau kata gampangnya akses gajian kapan saja. Jadi mereka memiliki misi untuk membangun kesejahteraan buruh di Indonesia yang seringkali terjebak dalam pinjaman-pinjaman online. Pinjaman online dengan bunga yang masif, dan Wagely ini memberi suatu solusi bagaimana bisa membangun kesejahteraan buruh di Indonesia. Nah, untuk seperti apa lebih lanjutnya nanti akan dipaparkan oleh Ibu Nuning. Dan saya sendiri Chandra, saya selaku Senior Vice President Ecosystem Partnership dari Kinobi, perusahaan job technology yang memang fokusnya membantu para mahasiswa dalam pengembangan karir melalui pembuatan resume, CV, dan pelatihan teknik interview dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembicara pertama kita ya, Bapak Bima Laga yang akan mempresentasikan beberapa slides yang harapannya akan sangat informatif untuk para pemuda di Indonesia memahami ini loh kerennya ekonomi digital Indonesia yang tidak kalah dari negara lain. Oke, pada waktu dan kesempatan saya persilakan Bapak Bima Laga. Silakan Pak Bima. Ya. Terima kasih Pak Chandra, Mbak Nuning. Mungkin saya izin memulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Mungkin boleh dimulai slide-nya. Izin saya memperkenalkan bagi yang belum mengetahui, memang saya dari Ketua Umum Asosiasi Komersi Indonesia atau IDEA, tadi Pak Chandra sudah menyampaikan, boleh di next. IDEA sendiri itu sebenarnya kita berdiri tahun 2012 ya. Jadi kurang lebih secara asosiasi kita masih berumur muda gitu ya dibandingkan organisasi-organisasi yang lain. Memang kita sekarang sudah punya 240 member e-commerce company gitu ya. Dan waktu awal didirikan, IDEA itu hanya didirikan oleh 9 e-commerce company. Yang pertama itu adalah Tokopedia, terus ada bineka.com, ada Blibli, ada Gramedia, ada Kaskus, itu salah satu pendiri IDEA juga. Grazera itu dari Gramedia Company, terus ada dulunya mungkin kalau misalnya masih ingat ya Toko Bagus dan Berniaga, mereka merger menjadi OLX. Multiply tidak berkelanjutan di Indonesia, Belanja.com yang punya Telkom sekarang berganti nama menjadi Padi UMKM. Nah, kalau kita berbicara, boleh di next slide-nya? Oke, di next lagi. Boleh next lagi? Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi digital, memang based on data, kenaikan pertumbuhan ekonomi digital 2020 ke 2021, salah satu sumbangsihnya masih dari bidang e-commerce. Kita memang tidak terlepas saat kita pandemi kemarin, saat ini juga kita masih memasuki masih di era pandemi, kita tidak bisa keluar di rumah dan kita berbelanja online.
peningkatannya itu masih berkontribusi. Yang kedua adalah online media, di mana semua orang membaca berita secara online, menonton aplikasi live streaming dan segala macam, itu peningkatan yang memang terjadi. Nah, ketiga adalah transport dan food ya. Waktu pandemi kan kita banyak memanfaatkan kita di rumah nggak bisa kemana-mana, kita memesan makanan gitu ya. Dan yang terakhir adalah online travel yang memang seiring berkembangnya sebenarnya kalau saya bilang salah satu yang mengedukasi masyarakat untuk berbelanja online itu paling besar di travel. Karena pertama kali kita beli tiket masih ada yang ngerasain nggak ya? Mungkin generasi di sini nggak ngerasain beli tiket di loket gitu, kayaknya nggak ngerasain ya. Tapi saya dulu masih ngerasain beli tiket di loket ya. Sekarang itu hampir nggak ada lagi, semuanya itu di online gitu. Dan nilai transaksi Indonesia di 2021 itu diestimasi mencapai angka 70 miliar US dollar ya. Nah, kita juga memiliki potensi bahwa 20% masyarakat Indonesia itu masih belum digitalized, bahkan bisa lebih menurut data Google dan Temasek. Di next. Nah, kalau terus kita berbicara juga bagaimana sebenarnya sumbangsih kenaikan pertumbuhan e-commerce. Mungkin ada yang ingat setiap tanggal 12/12 itu biasanya kita ada namanya Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Nah, ide itu kita salah satu yang 3 tahun terakhir kita menjadi penyelenggara event dari Harbolnas. Dan kenaikan Harbolnas dari 2019 semenjak kita pegang sampai 2021, kenaikan datanya itu 99%. Jadi yang awalnya transaksinya 6,8 triliun di 2019, di 2021 itu transaksinya 18,1 triliun. Itu dalam satu hari ya, benar-benar all product gitu ya. Nah, bedanya waktu tahun 2018 dan 19 kita mengadakan satu harinya itu kan 12 all product. 11-nya itu kita khusus lokal product. Jadi dan kenaikan pertumbuhannya itu juga mencapai angka 50%-an ya. Dan 52% kenaikan pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia itu memang terjadi dari sumbangsih yang tadi saya ceritakan. Di next. Nah, kita juga bisa melihat sebenarnya masa depan e-commerce di Indonesia itu seperti apa sih. Nah, transaksi e-commerce itu memang masih mendominasi di 2025 gitu ya, sampai dengan 2025. Dan prediksi pertumbuhan sektor lainnya itu masih lebih meningkat lebih dari 25% year on year. Dan angka itu sebenarnya masih cukup tinggi kalau melihat dari grafik pertumbuhan bisnis perusahaan yang angkanya double digit untuk tingkat pertumbuhan. Next. Nah, selanjutnya mungkin kita melihat bagaimana untuk meningkatkan daya saing di ekonomi digital ya. Nah, dari e-commerce on demand dan fintech ini semuanya berkembang. Mungkin kalau fintech Mas Chandra udah lebih paham gitu ya daripada saya, tapi memang kalau berbicara kunci kemajuan dari e-commerce itu bagi saya tidak terlepas dari dua faktor. Yang pertama adalah pembayaran didominasi oleh fintech, yang kedua adalah logistik. Karena biar gimana pun barang itu tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa bantuan dari teman-teman logistik gitu ya. Dan pembayaran itu bisa dilakukan dengan baik dan benar kalau misalnya disupport dari kemajuan dari fintech gitu. Bahkan di riset Harbolnas kita sendiri dalam 3 tahun terakhir pembayaran menggunakan kayak e-wallet gitu ya, itu sangat berkembang gitu ya, lebih dari 50% gitu. Dan ini memang terbukti semakin banyaknya orang yang berbelanja online sudah cashless banget. Tapi jangan kaget, waktu misalnya 6 tahun 7 tahun yang lalu orang berbelanja e-commerce itu masih datang bayarnya ke let's say Indomaret, Alfamart gitu ya. Karena dia belum memiliki, sekarang enggak, hampir semuanya sudah cashless. Di next. Nah, ini yang tadi saya cerita transaksi e-wallet perkembangannya secara Harbolnas menurut data dan data kita bekerja sama dengan Nielsen ya IDEA gitu. Jadi kita disumbangsi datanya 65% transaksi untuk Harbolnas itu menggunakan e-wallet gitu. Baru VA, COD masih ada, mobile banking wallet dan internet banking. Dan di sini bisa dilihat bahwa e-wallet memang sangat berkembang pesat. Dan di next. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya peran IDEA untuk memajukan UMKM. Dan bagaimana kita mendukung UMKM. Yang pertama, kita ada namanya kita memfasekan digitalisasi lokal saat UKM ini ingin bertransformasi. Apa sih Mas Bima digitalisasi lokal? Digitalisasi lokal adalah saat kita pertama kali berjualan.
ini pasti ya, saya bisa bilang pasti kita mengupload di sosial media kita, mengupload di WhatsApp, mengupload status Facebook gitu ya. Dan yang beli itu pertama kali adalah inner cycle kita. Saya berjualan yang beli, saya tawarin Pak Chandra, yang temennya ada di kontak saya gitu. Dan kita sudah mengenal satu sama lain, dan itu dinamakan digitalisasi lokal. Baru selanjutnya adalah digitalisasi nasional dan orang yang membeli produk kita bukan lagi yang kenal sama kita gitu. Memang benar-benar new market gitu. Itu menggunakan bantuan teman-teman dari marketplace. Saya jualan kaos kaki merek Soka ya yang saya pakai hari ini itu kaos kaki dari Bandung. Alhamdulillah setiap Jumat gitu ya ada yang membeli kaos kaki saya untuk disumbangkan ke salah satu pesantren. Ini beneran true story, istri saya yang jualan. Dan dia nggak mau di naming, dia bilangnya ditulis saja dari hamba Allah. Itu pesantrennya beda-beda, random banget alamatnya. Dan kita bisa menemukan itu adalah melalui fase digitalisasi nasional itu. Baru yang terakhir adalah digitalisasi global dengan memanfaatkan platform-platform e-commerce itu untuk mengirimkan barangnya secara ke luar negeri atau ekspor. Next. Nah ini adalah tantangan UKM ya kalau misalnya saat ingin naik kelas. Yang pertama adalah akses ke teknologi untuk skalabilitasnya, modal investasi, akses pasar yang luas, dan terakhir keterampilan manajemen dan bisnis. Bisa dilihat di sini pain point-nya sebenarnya UKM itu saat mau naik kelas adalah bagaimana dia belajar menggunakan mengupload fotonya gitu ya, merespon chatnya kalau ada pembeli dan merespon notifikasinya, dia mengirimkan barangnya ke logistik atau 3PL gitu. Nah ini adalah pain point sebenarnya yang teman-teman di UKM itu dirasakan lah sampai dengan saat ini. Next, dan peran kita untuk di situ untuk solving. Nah ini adalah mungkin kita lihatnya kurikulum atau kapabilitas UKM yang dibutuhkan untuk terjun ke dalam ekosistem digital gitu ya. Ada digital mindset, digital skill gitu ya, kolaborasi, baru digital presence-nya. Itu juga ada tadi digital onboarding lokal yang dimana dia harus juga belajar mengenai digital marketing, digital operation dan lain-lain. Dan juga kapabilitas secara bisnis baik itu fundamental dia di bisnis e-commerce, modal bisnis e-commerce dan juga kewirausahaan. Next. Yang terakhir adalah ini manfaat bagaimana kenapa sebenarnya entrepreneur itu harus memanfaatkan pasar yang lebih digital ya. Ini saya rasa sudah secara umum. Tapi mungkin saya garis besar adalah kita mempunyai pasar yang lebih luas gitu ya. Toko kita selalu buka 24 jam, bisa tanpa modal dengan dropship contohnya, jual barang orang lain gitu ya. Jualan dimanapun, banyak promo, sarannya banyak, praktis dan juga resikonya yang masih cenderung lebih kecil. Next. Nah ini adalah mungkin sedikit kisah-kisah sukses ya dari pojok jualan online, boleh di next. Ini adalah contohnya. Ya ini yang saya tadi cerita, Soka gitu ya, saya sendiri berjualan gitu ya, kaos kaki dari Bandung, saya berjualan di Kabupaten Bogor, dan mungkin ini true story yang waktu saya jadi distributor, dalam kurun waktu 3 bulan ya, saya sudah 60% balik modal, dan sekarang barang yang saya jualan merasakan benefitnya. Di next. Nah ini adalah Oyoh Jengkol ya, ini dari penjual namanya Imas, dia berjualan di salah satu e-commerce ya. Ini jualannya jengkol yang identiknya orang makan jengkol bau gitu ya, tapi dia bikin dari keripik gitu ya. Dan ternyata dia maju dan menjadi salah satu top seller di Blibli. Dan untuk menjadi top seller minimal omsetnya dalam sebulan itu ratusan juta loh. Jadi jangan dilihat omset keripiknya gitu ya, makanan produk keripiknya, tapi dilihat dari berapa yang dia bisa hasilkan gitu. Di next. Nah ini ada Dorodokcu. Dorodokcu tuh ini ya kerupuk kulit ya, Dorodokcu ya. Jadi dia tuh jualan dan dia sekarang udah membuka reseller distributor di banyak kota dan bisa berjualan lebih dari 50 kota di Indonesia ya. Semuanya ini full dari online. Next, ada lagi. Nah ini adalah bagaimana sebenarnya kolaborasi kita untuk menjawab potensi ekonomi digital. Tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu faktornya adalah pembayaran, logistik, tapi di samping itu kita juga masih membutuhkan terus untuk membangun kepercayaan konsumen, membangun juga talenta digital, memberikan akses internet, karena biar gimana pun transaksi di e-commerce harus membutuhkan akses internet. Yang terakhir adalah pendanaan. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari saya, mungkin selebihnya nanti kita bisa tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow,
Sangat informatif ya Pak Bima ya. Ini memberikan suatu pemahaman yang konkret, yang jelas. Terkait kita tuh perlu bangga bahwa masyarakat Indonesia itu mulai sangat-sangat antisipatif terhadap perkembangan zaman. Akan menemukan, namanya manusia itu ada namanya the sense of surviving. Apapun masalahnya di hidup ini, kayak contohnya pandemi ya, masyarakat itu akan berusaha menemukan suatu celah, opportunity untuk berinovasi. Nah, kita lihat ini, yang namanya seperti orang anggap tuh receh ya Pak Bima ya, ini apa cuma kerupuk jengkol istilahnya seperti itu. Namun dengan packaging, dengan marketing, dengan distribution channel yang tepat, maka kita bisa melihat revenue-nya pun mungkin tidak kalah dari orang kantoran seperti itu. Jadi kita melihat bahwa, dan kita cukup berbangga hati, masyarakat Indonesia sudah mulai mapan dari segi pemahaman literasi ekonomi digital. Tinggal bagaimana ini pertanyaannya Pak Bima. Ada 2 pertanyaan Pak. Kita melihat bahwa saat ini e-commerce itu sedikit banyak dimanfaatkan, majority saya asumsikan masih di Pulau Jawa Pak ya. Namun kita melihat bahwa potensi kearifan lokal Indonesia di Indonesia bagian timur contohnya. Kita nggak usah jauh-jauh ke Papua ya, tapi kita ke Kalimantan, ke Sulawesi. Itu nilai transaksinya dari produksi-produksi lokal itu kan masif ya, dari perkebunannya ya, nggak usah bicara pertambangan, perkebunan saja mulai sampai ada produksi-produksi dari lokal. Nah, pertanyaan saya satu nih Pak Bima, apa tantangannya untuk industri e-commerce itu bisa meningkatkan atau membantu meningkatkan volume penjualan di Indonesia bagian timur, yang mana presiden kita itu sangat peduli dengan Indonesia, khususnya juga Indonesia bagian timur. Beliau pembangunan infrastruktur itu menggeliat. Namun kalau infrastruktur kita juga mesti perhatikan ekonomi lokal. Nah, itu pertanyaannya Pak, bagaimana peran serta e-commerce dalam mendorong perekonomian regional daerah khususnya di bagian Indonesia Timur agar yang namanya pemerataan kesejahteraan rakyat itu bisa terimplementasikan? Itu pertanyaan pertama dulu Pak, silakan Pak. Oke, thank you. Oh, langsung tanya jawab ya. Saya pikir tadi selesai dulu baru tanya jawab. Saya coba jawab. Yang pertama, jadi kita bersama dengan pemerintah, mitra pemerintah itu mempunyai program namanya Bangga Buatan Indonesia. Yang logonya tuh yang seperti ini ya, jadi kayak hati gitu. Logo Bangga Buatan Indonesia itu dulu awalnya kita buat bersama dengan pemerintah adalah untuk memberikan dampak dan manfaat membantu UMKM saat terkena pandemi. Dan salah satu tujuannya adalah dengan mengonboardingkan UMKM sebanyak-banyaknya. Dari bulan Mei 2020 sampai April 2022 itu sudah ada 10,5 juta UMKM on board ke platform e-commerce dan datanya dihimpun dari IDEA. Nah, saat 10,5 juta mereka sudah on board, itu juga kita bagi per daerah. Nah, jadi sekarang dengan diketuai oleh Kemenko Marves selaku Ketua Pelaksana Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, itu tiap bulan kita safari ke daerah-daerah, dibilangnya campaign manager, dan dibagi kementerian. Let's say BUMN, kementerian ini nanti bulan ini di mana gitu. Kemarin saya baru saja meeting dengan Kominfo, 2 bulan lagi, sekarang di bulan Juni, berarti ya di Agustus, dia akan melakukan campaign manager Bangga Buatan Indonesia di Papua. Sebulan sebelumnya kita akan di Maluku Utara atau di Ternate gitu. Jadi dengan program Bangga Buatan Indonesia itu kita akan lebih konkret membantu UMKM itu untuk merasakan transaksi-transaksi digital gitu. Sekarang ini kan kita nyari supply-nya dulu. Setelah itu demand-nya seperti apa, kita creation gitu. Nah, tahun lalu kita dari Kemenparekraf kita mempunyai program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dan ini programnya anggaran dari Kemenparekraf, setiap pembelian 200.000 itu disubsidi sama pemerintah untuk UMKM-nya sebesar 100.000. Dan itu anggarannya tahun lalu sebesar 200 miliar tahun lalu. Dan ternyata itu programnya antusiasnya tinggi sekali dan ini dirasakan manfaat oleh UMKM-nya ya. Jadi yang disubsidi adalah UMKM-nya dan untuk meningkatkan transaksinya. Jadi kita harapkan program-program seperti ini juga bisa continuity ya dari pemerintah, tapi terlepas dari itu kita juga terus memikirkan bagaimana program-program yang untuk meningkatkan traction gitu. Karena setelah mereka gabung di kita, setelah mereka sudah digitalize, tantangan selanjutnya traction-nya itu seperti apa.
Itu aja sih mungkin Pak Chandra. Oke, thank you, thank you. Jadi abis ini, kalau yang sesi ini nih setiap ada penjelasan, ada pertanyaan karena setelah selesai akan ada pertanyaan dari floor, dari partisipan. Jadi pertanyaan ini dari moderator dulu yang akan mendalami nih, sifatnya pendalaman. Nah, pertanyaan keduanya itu sudah cukup jelas ya, artinya Bangga Buatan Indonesia menjadi program unggulan, program kunci untuk membantu penyerapan produk, akselerasi revenue dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kedua ini kita lihat dari program kerjanya IDEA. Ya. Ini ada dua pertanyaan dalam satu. Ya. Yang pertama itu apa ya? Kita tahu ya asosiasi. Asosiasi itu menampung aspirasi daripada anggotanya. Kalau bisa kita kerucutkan, apa agenda utama IDEA ya dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan nih Pak Bima ya, yang perlu diprioritaskan dan mutlak harus terjadi, khususnya dalam konteks ya mungkin membangun komunikasi dengan pemerintah atau menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha. Agenda nih, jadi IDEA ini mau ngapain sih, arahnya mau kemana di sini abis tahun ini. Nah, di saat bersamaan pertanyaan yang juga menempel adalah bisa nggak Pak Bima, ini kan kita ada anak-anak muda di sini ya, ada yang kuliah atau bahkan fresh graduate, prospek bekerja di industri e-commerce. Ya, apakah kebutuhannya makin sedikit, artinya saingannya makin banyak, dan juga sebagus apa sih kerja di bidang e-commerce gitu. Untuk anak-anak muda jadi bisa ter-encourage nih, gue lulus, gue mau apply kerjaan di e-commerce nih dengan kemampuan gue. Nah, itu bisa dijelaskan nggak seberapa kerennya atau bahkan malah susah nih kerja di e-commerce buat anak-anak muda? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, thank you Mas Chandra. Jadi yang pertama untuk program kerja IDEA salah satunya adalah bagaimana kita di asosiasi bisa terus membangun image dan branding untuk para industri e-commerce bahwa industri e-commerce itu transaksinya aman nyaman gitu ya. Dan serta bukan bebas dari fraud ya, tapi memang transaksinya secara industri itu terpercaya gitu. Karena masih ada anggapan-anggapan skeptis bahwa transaksi di e-commerce itu masih nggak aman, nggak berani beli barang gitu ya, beli barang dalam jumlah besar. Yang kedua adalah saya ingin bisa menciptakan satu ekosistem yang average basket industri di e-commerce itu meningkat dari tahun ke tahun. Average basket itu sebelumnya kayak gimana? Rata-rata orang yang beli di e-commerce average itu sebesar 0 sampai 500 ribu. Jadi dia tuh belum berani tuh beli barang yang 10 juta, 20 juta gitu. Tapi sekarang dalam 2 tahun terakhir average basketnya itu di 0 sampai 3 juta. Dan mudah-mudahan target saya dalam ini mungkin bisa menjadi satu tolak ukur juga ya dalam program saya. Mungkin saya ingin mencapai average basketnya 0 sampai 10 juta gitu. Sehingga dari average basket itu menjadi sebuah tolak ukur bahwa transaksi di e-commerce orang semakin percaya untuk membeli barang dalam konten yang mahal. Yang kedua adalah saya mempunyai program yang Hari Belanja Online Nasional itu dan saya akan terus melanjutkan program itu sehingga dalam 1-2 tahun depan memang kontribusi dari Harbolnas mungkin kalau di luar negeri itu Black Friday gitu ya. Nah, saya ingin berkontribusi dalam 1 hari benar-benar bisa transaksi berapa banyak bahkan nanti berkontribusi kepada GDP kita gitu. Terus yang kedua pertanyaan yang kedua adalah mengenai bidang pekerjaan. Kalau berbicara bidang pekerjaan, kita ada namanya program IDEA Works, Works-nya kerja ya. IDEA Works itu kita mengundang lulusan bukan kuliah bahkan SMA. Kita mengundang lulusan SMA untuk kita jelaskan bidang-bidang apa aja pekerjaan yang ada di industri e-commerce. Sehingga contohnya nih content writer, bidang jurnalis, bisa dari penulis. Kalau kayak gitu, saya mau kerja di bidang ini, saya mau ngambil kuliahnya apa ya? Gitu. Berarti kuliahnya mungkin bisa di sastra, bahasa Indonesia, terus apa lagi gitu ya, jurusannya relate dengan situ. Jadi itu program yang ingin terus kita sampaikan bahwa ini ada bidang ini, bahkan kalau bisa kita ada kayak semacam range gaji gitu ya, sehingga mereka ada gambaran gitu. Kebingungan orang itu sebenarnya bukan saat kuliah, tapi menentukan pilihan jurusan apa sebenarnya yang tepat gitu untuk dia. Jadi kita jelaskan sehingga kalau dia sudah mempunyai gambaran mudah-mudahan bisa menentukan arah pilihannya. Itu aja mungkin. Luar biasa, luar biasa. Jadi makin jelas nih ya bahwa dalam kepemimpinan Pak Bima di IDEA ini kita melihat program kerja yang konkret,
informatif dan juga berdampak ya. Dan ternyata ini terbukti berdampak signifikan terhadap juga bagaimana e-commerce itu bisa menopang perekonomian suatu daerah dalam konteks nasional. Jadi ya keren banget Pak Bima ya. Saya angkat topi dan atas penyampaiannya, dan kita doakan agar selanjutnya dengan kepemimpinan Pak Bima di periode saat ini maupun periode selanjutnya, insya Allah IDEA semakin bisa berkontribusi untuk mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, insya Allah. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita lanjut nih ke pembicara selanjutnya. Ada Sri Kandi di bidang dunia usaha kita, Ibu Nuning. Ibu Nuning ini bukan orang baru di industri teknologi finansial. Beliau merupakan kalau bisa dibilang one of the most senior woman lah di bidang teknologi finansial yang nanti akan memaparkan terkait visi misi dan tujuan Wagely. Apa sih ini Wagely? Ya mungkin kalau nanti ada yang teman-teman yang udah lulus mau magang, mau apply kerjaan, ya lebih baik nanti tuker nomor telepon sama Bu Nuning. Tapi kalian akan melihat dan perhatikan baik-baik betapa Wagely ini yang kebetulan ya, sedikit informasi yang saya dengar, bahkan ada Asian Development Bank ya berinvestasi. Jadi bisa dibayangkan Asian Development Bank itu besar sekali di dunia. Berinvestasi di Wagely, kalau tidak salah 8 juta dolar ya, yang terkini ya. Nah itu 8 juta dolar. Dia berinvestasi, jadi di Asia Pasifik Wagely ini salah satu yang terbesar dan terbaik dalam segi investment dan juga produk layanan usahanya. Nah kita pingin gali nih, semoga dengan setelah acara ini teman-teman kita encourage mau apply atau mau internship atau mau tahu lebih baik gimana sih, bahkan mau kunjungan kantor atau gimana untuk memahami Wagely yang di backing sama ADB ini kita bisa tahu. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu product description-nya ya, apa sih ini layanannya Wagely. Ayo saya langsung kembalikan ke Bu Nuning pada waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Terima kasih Chandra. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wagely di sini, perusahaan startup untuk Earn Wage Access. Ada yang pernah dengar belum Earn Wage Access atau EWA ini? Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Tapi secara kultural sebenarnya kita sangat familiar dengan ini, walaupun beda-beda tipis, beda banyak sih. Misalnya kita pernah dengar kan kalau misalnya gue beli dulu ini ya, tapi bayarnya ntar pas gue gajian. Familiar nggak dengan itu? Ya, oke. Pay later, tapi pay laternya nanti pas gajian. Nah, sebetulnya produk ini nggak jauh-jauh dari itu, hanya mungkin kita tidak membeli barang, hanya kita mengambil gaji kita duluan. Itu makanya disebut dengan Earn Wage Access. Next slide, silahkan. Oke, jadi kenapa konsep EWA ini lahir? Mungkin sebelumnya ya, ini dalam kondisi sangat normal di sebuah industri itu, untuk mempertahankan karyawan, retensi itu agak sulit. Kenapa? Kadang-kadang dengan gaji beda, apalagi kalau di pabrik ya, gaji beda 100.000 itu bisa bedol-deso 1.000 orang pindah ke pabrik sebelah. It happens gitu. Nah, sementara untuk mentraining satu orang pegawai, perusahaan rata-rata menghabiskan $500. Sudah di training, sudah ahli, tiba-tiba gara-gara 100.000 dia pindah. Atau gara-gara benefitsnya nggak bagus, dia pindah. Oleh karena itu perusahaan harus rekrut lagi, training lagi, pada akhirnya kan juga produktivitas menurun. Itu memang nggak bagus buat perusahaan. Dan banyak juga karyawan, dia bekerja tidak hanya untuk gaji, tapi benefits apa sih yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi mereka itu bekerja untuk benefits, bukan untuk gajinya. Sementara di karyawan itu, di kita itu kan gajinya bulanan ya. Kadang-kadang di tengah bulan kalau ada kesulitan gitu, kita benar-benar tidak punya pilihan kecuali pinjam uang. Biasanya ketika kita meminjam uang inilah yang membuat si karyawan itu stres. Udah gitu pinjam ke tempat lain, dikejar-kejar. Pada akhirnya itu menjadi masalah yang bulat gitu kan antara produktivitas dan employee happiness. Jadi ini sih sebetulnya ini bukan dampak pandemi COVID sebetulnya, itu dalam kondisi tidak COVID pun itu seperti itu. Next slide. Silakan slide berikutnya. Oke. Nah, mungkin isu ini, permasalahan ini familiar banget ya. Bagaimana ketika seseorang itu sebetulnya mereka punya gaji, mereka hanya butuh 1 juta hari ini karena emergency. Tapi pinjam ke tetangga nggak ada, mau pinjam koperasi nggak punya.
tapi mereka benar-benar perlu. Pada akhirnya apa? Akses termudah adalah pinjaman online. Pinjam 1 juta, cair 850, dibayar 30 hari kemudian 1.400.000. Itu loss-nya tuh 40-60%. Jadi mereka itu benar-benar terjerumus di situ. Giliran nggak bisa bayar, ngegulung terus sampai akhirnya 1 juta jadi puluhan juta. Itu kan kasihan. Jadi sebetulnya bukan nggak mampu bayar, saya yakin, tapi memang terlalu berat. Nah, jadi permasalahan ini yang ada di masyarakat kita sebetulnya. Next slide. Kalau tadi kita berbicara tentang fakta karyawan atau permasalahan yang ada di masyarakat. Sekarang pandemi. Pandemi itu mengubah segalanya. Kalau tadi ya Pak Bima ini bilang bahwa pola belanja juga berubah, gitu kan? Jadi offline menjadi online, apalagi ketika pandemi ya. Kemudian di karyawan juga karena pandemi ada lockdown, otomatis semuanya juga berubah. Yang tadinya ke kantor, kerja jam 9 sampai jam 5, struktur pangkatnya juga dari bawah entry level sampai direktur tuh jelimet banget ya, mau naik pangkat aja susah ya. Terus kemudian juga kerjanya juga sangat terstruktur, tradisional banget. Sekarang semuanya berubah. Lihat deh, sekarang kita yang dulu kalau misalnya kita mau sharing dokumen harus pakai email, ada maksimal gigabyte-nya juga gitu kan. Kalau sekarang kita bisa sharing dokumen lewat Google. Kita bisa sama-sama berkolaborasi gitu kan, ngedit dokumen. Kita nggak perlu ke kantor, bisa bekerja di mana aja. Evolusi ini, karyawan ini yang sebetulnya memberi peluang dari yang tadinya karir jelimet, jadi sangat ramping organisasinya. Jadi kalau misalnya saya 5 tahun ke depan mau jadi CEO, oh sekarang bisa. Kalau dulu tunggu 50 tahun baru kalian bisa jadi CEO gitu kan. Tapi karena pandemi ini evolusi terjadi di dalam struktur karyawan. Nah ini kan membuka peluang. Yang terakhir adalah kalau dulu gajian kita harus nunggu sampai tanggal gajian, sekarang juga terjadi evolusi. Kita bisa gajian kapan aja gitu. Next slide. Nah, jadi dari kondisi situasi masyarakat sebelumnya yang memang selalu membutuhkan emergency access ke kas, kemudian terjadinya evolusi dikarenakan oleh pandemik dan juga ada transformasi di bidang keuangan melalui teknologi, disitulah lahirnya konsep earned wage access, bahwa earned wage access itu logikanya begini, kalau kita punya gaji 5 juta, dibagi 25 hari kerja, pada dasarnya setiap hari kerja kita sudah menghasilkan 200.000, ya kan? Tapi biasanya oleh perusahaan diakumulasi dan dibayarkan di tanggal gajian 1 bulan. Earned wage access itu konsepnya adalah kita kerja sehari dapat 200, hari kedua udah dapat 400.000, hari ketiga 600.000, terus aja terakumulasi sampai di satu titik ketika kita butuh dana emergency itu yang kita ambil adalah uang kita. Jadi Wagely ini mempunyai aplikasi yang sebetulnya ketika diakses saya membutuhkan uang, itu bukan pinjaman, tetapi itu uang saya. Yang harusnya saya nunggu sampai akhir bulan saya butuh sekarang, ya saya cairkan. Dan bisa dicairkan real time, tanpa bunga. Kalau mau ngambil 1 juta, ya 1 juta. Kenapa tanpa bunga? Lah kita kan bukan perusahaan pinjaman, itu kan uang kita, gitu konsepnya. Next. Nah jadi karena sebetulnya itu memberikan kemudahan kita untuk mengelola cash flow, uang kita sendiri gitu kan, oleh karena itu konsep EWA ini populer. Pertama kali muncul di Amerika tahun 2016. Adopter terbesar adalah pegawai Walmart. Kemudian tahun 2017 lahir di UK, 2018 di Meksiko, 2020 datanglah Wagely di Indonesia. Jadi Wagely ini merupakan perusahaan EWA pertama di Indonesia dan pertumbuhannya paling cepat. Next. Ini ya kalau bisa kita lihat. Misalnya sampai hari ini gaji saya yang 5 juta sudah terkumpul 1.750.000. Saya mau ambil setengahnya. Itu langsung loh kita bisa pilih. Itu uang mau ditransfer ke e-wallet kita atau mau ke rekening. Dan itu bisa real time. Kemudian
karena kemudahan ini 50 perusahaan lebih ya sudah bergabung dengan Wagely, karyawannya juga memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian juga ada 70.000 karyawan lebih juga yang sudah terdaftar dan sekitar 8 miliar dalam 2 tahun terakhir ini jumlah yang sudah di disburse oleh Wagely untuk dana akses gaji di awal ini. Berikutnya silakan. Nah, kontribusi dari EWA ini adalah kita mencoba meminimalisasi masyarakat supaya tidak terjerat pinjaman online. Pinjaman online boleh, tapi jangan yang menjerat gitu kan, jangan yang kebangetan. Selain itu juga, kalau misalnya kita bisa membantu dalam retensi para karyawan di dalam perusahaan, otomatis produktivitas naik dong, ya kan? Dan juga otomatis kalau produktivitas naik, produktivitas di satu tempat yang kecil itu juga akan berkontribusi untuk produktivitas nasional. Next slide. Ini beberapa contoh dari, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi EWA. Lumayan banyak, lumayan besar, dan kebetulan memang produk ini sangat populer di massive labor industry ya, seperti pabrik, rata-rata footwear, garment, dan lain-lain. Di Bangladesh ini sangat populer di antara karyawan pabrik garment. Next slide. Ini kami perkenalkan beberapa investor, termasuk Asian Development Bank yang tadi disebut oleh moderator, kemudian juga beberapa ventures yang mungkin familiar ya untuk para startup. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar, kita akan diskusi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ibu Nuning atas penjelasannya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, mungkin buat teman-teman yang udah kerja saat ini, pingin gajian kapan aja, tanpa perlu nunggu tanggal tua, memang Wagely kita bisa lihat jadi solusi. Kalau kita lihat, saudara-saudara ya, kalau memang Wagely ini bisa diterapkan di pabrik-pabrik di seluruh Indonesia, buruh-buruhnya itu nggak perlu lagi kepinjol sepertinya. Kenapa? Buruhnya bisa kalau butuh uang, misalnya bapaknya sakit, ibunya sakit, kalau ke keluarga digosipin, ya, digibahin ya. Terus kalau kita ngelihat juga kepinjol, diteror nanti sama debt kolektornya, dipermalukan. Kalau saya lihat Wagely ini justru menjadi solusi yang penting bagi para buruh, bahkan bisa menjadi penyelamat hidup. Kenapa? Ketika BU, yang namanya BU itu orang bisa putus asa loh, stres nih. Kalau pas BU, orang mau nyari duit kemana-mana karena bapaknya sakit, mesti ke rumah sakit. Dengan adanya Wagely, hitungan detik uang udah masuk ya. Kalau saya lihat ini sangat efektif untuk menolong para buruh-buruh di Indonesia. Mungkin termasuk kalau ada teman-teman yang udah kerja, bisa minta nomor teleponnya aja supaya kantornya bisa kerjasama dan bisa gajian kapan aja. Nah ini yang menurut saya luar biasa Bu Nuning ya atas pemaparannya, dan ini pertama kali di Indonesia ada Wagely ini, dan mudah-mudahan bisa semakin menjangkau para orang yang memang sering memiliki permasalahan keuangan seperti buruh. Mungkin langsung tanya jawab dari saya, pertanyaan yang paling krusial itu seperti ini. Bisa nggak sih bisa diceritakan kira-kira dalam keadaan apa saja? Kalau tadi kan saya menjelaskan itu kan lagi karyawan biasanya lagi ibunya sakit, bapaknya sakit. Cuma kalau dari pengalaman konsumen-konsumen Wagely bisa diceritakan nggak dalam situasi apa sih biasanya buruh-buruh atau karyawan itu paling sering butuh uang tapi nggak tahu kemana? Ada Wagely. Nah itu kalau ada data nggak? Kira-kira itu untuk keperluan apa sih karyawan itu perlu pakai Wagely? Silakan. Iya, terutama ini sebetulnya untuk emergency ya. Emergency-nya sebenarnya simpel. Misalnya listrik mati, tokennya tuh udah bunyi, tit gitu kan, tapi nggak ada uang. Masalahnya di blue collar itu kan nggak punya kartu kredit. Kartu kredit itu persyaratannya kan gaji minimal sekian gitu ya. Nah di situ daripada mati lampu, akhirnya bisa mereka download gitu. Bukan download, maksudnya mereka mengambil ya, mengakses gaji mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, itu biaya sekolah. Kadang-kadang tiba-tiba harus bayar sesuatu, misalnya besok deadline-nya. Nggak banyak, mungkin hanya 200.000, 300.000. Tapi kalau misalnya di akhir bulan, repot juga kan. Tapi ada yang menarik satu ya, ada pabrik di Cianjur nih. Pabrik sepatu terkenal. Dia itu kalau gajian
itu di satu bank swasta yang jarang, kantornya cuma satu di kota itu, ATM-nya cuma 2, karyawannya 12.000. Kebayang nggak kalau gajian antriannya kayak apa? Nah, waktu kita perkenalkan Wejli, dia bilang, wah iya Bu, saya bisa ngambil gaji dong 2 hari atau 3 hari sebelum gajian, jadi saya nggak perlu ikut antri. Sesimpel itu, gitu. Terima kasih. Oke, kita perdalam nih satu pertanyaan lagi nih. Kalau kita lihat tadi disebutkan Wejli itu bukan pinjaman ya Bu ya, artinya nggak ada bunga berarti artinya secara prinsip syariah juga tidak menyalahi ya Bu ya. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Bu kalau misalnya dari buruh nih ya, yang memang kan buruh itu punya musuh, kalau lagi BU butuh uang, musuhnya adalah pinjol yang ilegal, yang mana bunganya itu ekstrim, bisa sampai 800.000. Nah, bisa dijelaskan nggak sedikit bedanya sama Wejli? Ada biaya administrasi ya, itu kira-kira berapa sih Bu untuk sekali penarikan misalnya? Jadi orang bisa tahu nih, jangan-jangan sekali narik 100.000 lagi nih sama Bu. Ini kalau di Wejli ini berapa contoh harga? Contoh aja Bu ya, yang perlu nanti dibayar sama buruh tersebut. Silakan. Misalnya nih ya, ada yang perlu uang sekitar 1 juta. Ketika dia mulai mengakses dari Wejli, dia akan menerima utuh 1 juta. Nah, ketika dia gajian, dia itu akan membayarkan 1 juta plus 35.000 saja sebagai biaya admin. Dia pinjam 2 juta, 35.000 juga. Dia pinjam 3 juta, bukan pinjam ya, dia ambil uangnya dia kok, cuma 35.000. Jadi yang kita kenakan adalah biaya admin atau platform fee biasanya kalau untuk ini ya, aplikasi. Begitu. Jadi jelas nih ya, tinggal milih mau yang ke ilegal ditawarinnya itu berapa, bayarnya 500.000 atau bayarnya yang jelas dari awal 35.000, you tinggal gajian kapan aja tinggal ditarik deh. Jadi menurut saya ini pemerintah ini akan sangat happy sih Bu ya dengan adanya solusi seperti ini tentang gimana pemulihan ekonomi nasional itu bicara mengenai kesejahteraan masyarakat. Kalau dengan ada pinjol ilegal, wah itu banyak banget tuh jumlahnya ribuan. Yang ada masyarakat tambah miskin. Nah dengan Wejli ini harapannya tidak dimanfaatkan dengan nggak benar Bu ya. Nanti takutnya nariknya 3 kali 4 kali Bu ya. Nah jadi mudah-mudahan ada produk ini bukan untuk dimanfaatkan juga sakarepmu dibilang gitu. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan dan cukup bayar tadi 35.000. Jadi nggak ada tambahan lagi Bu ya, berarti ya nggak ada yang biaya diem-diem nanti ya? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, Oke. itu dituangkan dalam perjanjian dengan perusahaan. Oke. Berarti itu mungkin pertanyaan yang menjawab segala sesuatunya, ada transparansi, ada integritas, dan harapannya semoga bisa semakin menolong banyak buruh-buruh di luar sana. Mungkin itu pertanyaan dari moderator terakhir ya untuk Wejli. Mungkin saya berikan kesempatan karena Pak Bima juga perlu ada waktu untuk nanti ada acara selanjutnya. 2 pertanyaan mungkin dari floor ada. Jika nggak ada kita akan tutup. Jika ada bisa langsung ditanyakan saja. 2 pertanyaan. Any question terkait? Oke, ada 2 tuh, ada 2 ya di sana. Silakan. Mau diarahkan kemana pertanyaannya, ke Pak Bima atau Bu Nuning? Selanjutnya langsung pertanyaannya aja, nanti langsung dijawab. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih banyak buat tadi. Saya ingin bertanya ke Bu Nuning, target pasar yang ditargetkan oleh Wejli itu sebenarnya di demografik apa ya? Terus bagaimana caranya Wejli melakukan targeted marketing kepada mereka? Terima kasih. Oke, berarti pertanyaan pertama target marketnya siapa ya? Konsumennya ya? Iya. Ya. Kedua cara marketingnya? Iya. Oke. Terima kasih. Siapa nih yang Ibu incer nih sama Wejli nih? Itu untuk ini dan nah untuk pertanyaan kedua dulu silakan, nanti baru langsung dijawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya Humaira, saya juga mau bertanya tentang untuk Bu Nuning. Pertanyaannya itu selama Wejli ada di Indonesia ini, hambatan apa aja sih yang paling besar dihadapi oleh Wejli? Dan bagaimana Wejli mengatasinya? Oke, berarti hambatan usaha ya. Hambatan usaha nih kira-kira nih di lapangan nih seperti apa nih Bu? Niatnya baik ngasih dana talangan ya, bukan pinjaman. Tapi apa nih masalahnya yang sering terjadi yang Ibu mesti perhatikan dan apa solusinya? Mungkin dua-dua pertanyaan itu. Ada yang ke Mas Bima silakan. Satu pertanyaan lagi. Oke, silakan. Mungkin langsung Mas Bima dulu nih ya menjawabnya. Baik, untuk pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, barang dari China itu cukup beredar ya, banyak sekali di Indonesia.
bagaimana cara pemerintah mengatasi pengiriman dari dari Cina tersebut supaya masyarakat Indonesia itu tetap membeli produk lokal. Kemudian bagaimana cara pemerintah Indonesia mengatasi terkait perang harga di e-commerce. Terima kasih. Pertanyaannya ini tajam ini. Saya pemerhati e-commerce nih, Pak Bima nih. Ya, oke, saya langsung serahkan ke Pak Bima. Boleh. Tadi kan bagaimana produk China ya, gini. Kita itu sekarang, dan saya juga terlibat di dalam perumusan kebijakannya, waktu pas banyak isu beredar barang luar itu, salah satunya yang pemerintah lakukan pada saat itu adalah menurunkan de minimis. De minimis itu adalah kalau beli barang langsung dari luar negeri ke Indonesia, sekarang itu kita sebesar $5 atau 50.000 ya. Jadi lebih dari $5 itu artinya konsumen di Indonesia itu harus bayar pajaknya. Dan kalau di compare sama seluruh Asia Tenggara, de minimis kita itu paling rendah. Dulu kita pernah $50, 75 dan diturunkan drastis langsung $5. Dan kenapa? Itu tujuannya adalah memprotek. Jadi orang kalau mau beli barang dari luar mikir, oh ini kena pajaknya. Yang kedua, yang tadi saya cerita, kita mempunyai program Bangga Buatan Indonesia atau lokal produk. Kaos kaki yang saya pakai salah satunya adalah buatan Indonesia, Soka. Tapi bagaimana sebenarnya memang ini tercermin dari produk-produk di Indonesia yang memang pride untuk kita pakai gitu, dan bagus sebenarnya produk-produknya. Dan program produk Bangga Buatan Indonesia itu adalah wujud bagaimana keterlibatan player-player e-commerce di Indonesia itu menunjukkan kontribusi untuk penguatan produk dalam negeri. Secara aturannya itu sudah ada di dalam PP 80 tahun 2019, di mana PMSE atau penyedia sarana melalui media elektronik harus juga menguatkan pemasaran produk dalam negeri. Maka dari itu kita mempunyai gerakan Bangga Buatan Indonesia, bahkan di beberapa marketplace itu sudah ada ikonnya gitu. Jadi istilahnya halaman khusus untuk Bangga Buatan Indonesia. Mengenai perang harga, biar gimana pun itu adalah keputusan bisnis. Jadi menurut saya harga itu akan terbentuk melalui mekanisme pasar gitu. Nah, mekanisme pasar ini yang memang diberlakukan secara umum gitu. Dan menurut saya kita kemarin mungkin ramai ya mengenai minyak goreng gitu ya. Kan kalau mau intervensi tentunya ada cost yang harus dikeluarkan. Nah, kalau kita sekarang untuk bersaing dengan produk luar, kitanya sendiri yang harus memakai produk dalam negeri gitu. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Luar biasa. Jadi boleh nih saya jadi konsumen Soka ya Pak Bima ya. Mohon info alamatnya, harganya, dan kalau ada website bisa dikasih link. Jadi Bangga Buatan Indonesia bisa dibeli kaos kaki Soka. Mudah-mudahan kaos kakinya anget ya, nggak dingin ya Pak ya. Oh udah dipakai tuh. Oke, thank you Pak Bima. Ini entrepreneur muda, ketua umum IDEA dan juga kerja sebagai salah satu petinggi di Bhinneka. Saya rasa luar biasa karirnya. Oke, langsung ke Bu Nuning. Nah, 2 pertanyaan tadi Bu. Target market, cara marketing. Pertanyaan keduanya adalah kendala di lapangan. Oke. Ya, in 5 minutes Bu. Terima kasih. Oh by the way, ya saya orang Bandung jadi saya familiar banget sama kaos kaki Soka. Ya, anyway, untuk Wagely sebetulnya siapa sih target pasarnya? Pada dasarnya semua pekerja yang bergaji adalah pasarnya Wagely. Hanya kadang-kadang orang yang punya kartu kredit mereka sebetulnya punya peace of mind. Jadi mereka punya cadangan. Jadi mungkin tidak terlalu emergency. Akan tetapi kebanyakan orang yang underbank, yang tidak punya backup lain, itu adalah target market atau bukan target market sebetulnya, yang paling banyak menggunakan aplikasi Wagely. Bagaimana cara pemasarannya? Karena ini adalah akses ke gaji, otomatis kita harus ada partnership atau kerjasama dengan perusahaan. Karena nanti kita akan mengakses gaji hanya bagi karyawan yang memang terdaftar di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya umum ya tidak bisa, apalagi nggak punya gaji gitu kan. Pada dasarnya ini bukan pinjaman. Pertanyaan yang kedua itu apa kendala yang terjadi di lapangan? Pada dasarnya orang itu ketika kita kasih
penjelasan tentang revolusi dari gajian, ini kan sebenarnya revolusi gajian kan, yang tadinya bulanan ditumpuk dulu 1 bulan, kemudian diambil nanti, bisa diambil kapan saja. Masih terjadi mindset seperti ini, oh ini pinjol ya, ini pakai aplikasi, ini kan talangan gitu. Apa bedanya sama pinjol yang lain? Padahal bedanya jelas banyak. Kalau pinjaman itu kan pakai dana orang lain. Kalau ini kita uang sendiri kok, ya kan? Kalau misalnya gaji kita terkumpul sampai hari ini 1 juta, kita mau narik 2 juta ya nggak bisa gitu. Kita hanya bisa narik apa yang sudah kita earn, yang sudah kita hasilkan. Itu kira-kira. Oke, terima kasih. Berarti kesimpulannya nih, contohnya tadi saya ngeliat ada logo Mustika Ratu ya. Mustika Ratu ribuan tuh karyawannya. Jadi Wagely kerja sama perusahaan Mustika Ratu. Begitu udah perjanjian, baru seluruh karyawannya disediakan aplikasi ya Bu ya. Jadi kerjasamanya sama perusahaan, kalau karyawannya ada 500 bisa pakai. Kalau karyawannya ada 20.000, 20.000-nya bisa pakai. Berarti kuncinya kerjasama sama perusahaannya. Nah ini yang mungkin kita mesti perhatikan baik-baik. Mungkin demikian sesi tanya jawab yang sudah kita lewati, dan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang cerdas, dan harapannya sesi ini dapat memberi suatu pemahaman baru untuk kita semua. Jika ada yang mau minta nomor telepon Pak Bima atau Bu Nuning, saya persilahkan. Networking is very important since you are young. So make friends with everyone, including with these leaders. Who knows, nanti 3-5 tahun you will see them as the leader in the business or even a part of the government, kita nggak tahu ya. Jadi my message is always to be friends with everyone and get yourself connected with them. Oke, mungkin sekian dari saya, Chandra Kusuma selaku moderator acara ini, dan terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan di acara NYF. Terima kasih dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam luar biasa. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Kak Chandra. Terima kasih banyak karena sudah memoderasikan acara kita di Dan sesi kami kedua memohon pada kesediaannya. siang hari ini ya, dalam tema The Urgency and Contribution of Digital Economy for National Economic Recovery and Growth. Nah, kami persilahkan kepada narasumber untuk tetap stay Tetap berada di di panggung, panggung. dan kami panggilkan kepada perwakilan dari Neobank untuk naik ke atas panggung. Perwakilan dari Neobank Commercial. Oke, sudah hadir bersama kami perwakilan dari Neobank Commercial. Boleh bergabung bersama speaker di sebelah sini. Iya. Oke, Nah, karena ini- sebentar lagi kita akan menyaksikan pemberian cindramata. Betul Tentunya sekali. langsung akan diberikan oleh Kak Geraldi Sam, Selaku Ketua Ketua Umum dari dari HIPMI HIPMI PT Pusat. Oke, marilah bersama-sama kita saksikan pemberian cindramata dari Kak Geraldi. Yang pertama akan diberikan kepada moderator kita. Ya, kami persilahkan kepada para media untuk mendokumentasikan. Terima kasih. Oke, cindramata kedua diberikan kepada Bapak Bima. Kami persilahkan untuk mendokumentasikan sekali lagi. Ya. Dan berikutnya akan diserahkan kepada Ibu Nuning Purwaningrum selaku Sales Director dari Wagely. Oke, Luar baik. biasa. Sekali lagi kami menginvite untuk semua speaker dan juga perwakilan dari Neobank bisa maju ke depan agar dokumentasinya lebih bagus nih Non Gali. Bener, biar lampunya kelihatan ya Bang ya. Betul. Jadi mukanya tuh shining, shimmering, splendid. Betul. Jangan ada yang kelihatan sama shadow gitu. Oke, nah pemberian cindramata berikutnya kepada Neobank. Ya, Langsung dari diberikan panitia. oleh Kak Geraldi untuk Neobank Komersial. Oke, sudah menerima semua cindramatanya, mungkin kurang Sudah lengkap menerima. kalau belum didokumentasikan. Betul. Oke, bisa berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, masih ada yang menggunakan masker? Sudah ready?
Luar Oke, biasa. luar biasa. Kami mohon tepuk tangan yang sangat meriah dari kakak-kakak sekalian dan terima kasih banyak karena telah sangat antusias untuk mengikuti sesi yang pertama tadi ya Bang pada Betul. pagi hari ini dan juga sesi kedua pada siang hari ini. Nah, kalau yang pertama tadi kita banyak belajar tentang betapa pentingnya untuk mengetahui sebenarnya kita tuh pengen punya konten yang seperti apa sih? Betul. Tujuannya tuh apa sih? Nah, kalau kali ini kita membahas lebih banyak tentang sebenarnya sosok di balik dari PT Idea itu sehebat apa dan apa saja yang dicari dari kriteria-kriteria tersebut gitu. Jadi kita sebagai pemuda memang harus lebih apa ya Bang ya? Lebih mengutamakan identitas diri Betul, dan juga kualitas tentunya diri. pada zaman sekarang kita sudah harus bisa melek digital. Betul. Betul, karena sekarang semuanya sudah berbasis digital. Marketing pun, ekonomi sekali, semua Bang. sudah berbasis digital. Betul Untuk sekali. agar mampu mencakup luas yang lebih luas kembali ya Nun ya. Betul, jadi tidak hanya global tapi bisa saja internasional ya Bang Betul nextnya. sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, acara kali ini atau event kali ini dalam Surviving in the Digital Era Road to Native Youthpreneur Festival Empower the Entrepreneur in You dibawakan atau disponsori oleh Neobank Komersial dan didukung oleh haluanmedia.com dan Disparekraf Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk teman-teman sekalian yang ada di sini, jangan lupa untuk follow Instagram @nyfest2022 untuk mengetahui info terupdate event Native Youthpreneur Festival mendatang. Dan tentunya tenang bagi para peserta karena nanti sertifikatnya akan dikirim berupa e-sertifikat, dikirim masing-masing melalui email yang sudah didaftarkan. Jadi coba kita sama-sama double check apakah email yang didaftarkan itu sudah benar atau belum ya Bang Rafis ya. Betul. Nah anyway karena berakhirnya sesi 2 tadi maka berakhir pula lah pertemuan kita pada hari ini. Kami sebagai panitia dan juga MC yang telah dipercayakan untuk membawa acara pada hari ini sangat mengucapkan terima kasih yang paling banyak dan juga mohon maaf ya Bang ya Apabila ada kekurangan salah. ataupun kesalahan kata. Betul. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.